Bab 61, Surat Arwen yang telah lama dinantikan. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Catatan penulis, beberapa dari kalian meminta bab ini dan aku yang mengirimkannya. Semoga kalian semua menikmatinya. Teriakan burung bangau bergema di kejauhan dan Arwen buru-buru berlari menuju balkon kamarnya. Pandangannya terkunci pada bintik hitam di cakrawala yang perlahan-lahan menjadi semakin besar. Sebagai High Elf, Arwen adalah orang yang sangat sabar karena umurnya yang panjang. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa tidak sabar. Dia ingin waktu berjalan sedikit lebih cepat, sehingga Skyla bisa tiba di depannya saat ini juga. Penantian yang panjang dan menyiksa itu berakhir ketika burung bangau akhirnya mendarat di balkon. Alih-alih menyapa burung bangau, Arwen segera melepaskan silinder yang diikatkan di kakinya. Skyla mulai mematuk kepala Arwen dengan ketidakpuasan karena temannya bahkan tidak menyapanya dan hanya fokus pada paket yang dengan susah payah dia bawa dari benua selatan. Aduh, Skyla, berhenti. Aku minta maaf karena mengabaikanmu. Tolong, berhenti mematukku. Arwen buru-buru meminta maaf dan berusaha sekuat tenaga menenangkan bangau yang kesal karena telah menempuh perjalanan jauh untuk menyampaikan pesannya dan membawa balasan surat dari putra kesayangannya. Kruwo, setelah aku mengantarkan suratmu, beginikah caramu membalasku? Maaf, itu tidak akan terjadi lagi. Kruwo, lebih baik itu tidak terjadi lagi atau aku tidak akan mengantarkan suratmu lain kali. Skyla memang yang terbaik, seperti yang diharapkan dari seekor bangau bulan perak kerajaan yang dibanggakan karena keanggunan, kecantikan, dan kebaikan hatinya. Kruwo, bodoh, pujianmu tidak akan membawamu kemanapun. Setelah 10 menit membujur dan disuguhi ikan bandeng bulan perak yang lezat, Skyla akhirnya tenang dan memejamkan mata untuk beristirahat. Meskipun bepergian melintasi benua tidak sulit baginya, perjalanan pulang pergi dari benua bulan perak dan benua selatan tetap merupakan perjalanan yang melelahkan. Melihat sahabatnya akhirnya tenang, Arwen menghela napas lega dan duduk di kursi untuk membaca surat putranya. Sejujurnya, dia takut membaca balasan William. Bagaimana jika dia menulis bahwa dia membencinya? Bagaimana jika dia menulis surat keluhan karena meninggalkannya? Ketika pikiran-pikiran negatif ini terlintas di kepalanya, Arwen merasa bahwa bungkusan silinder yang dipegangnya di tangannya tiba-tiba menjadi berat. Arwen menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Tidak peduli apapun, dia harus tahu apa yang dipikirkan William tentangnya. Saat dia membuka silinder itu, sebuah gulungan terlipat dan sebuah cincin jatuh ke tangannya. Arwen menarik napas dalam-dalam lagi sebelum dia dengan santai membuka gulungan itu untuk membaca balasan William. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Untuk ibuku tercinta yang memikirkanku setiap hari. Halo, dan selamat siang untukmu, Ibu. Sejujurnya, butuh waktu lebih dari 15 menit bagiku untuk menulis kalimat itu karena aku sama sekali tidak tahu bagaimana aku harus memulai suratku. Aku tidak tahu bahwa menulis surat balasan akan sesulit ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Arwen terkekeh pelan saat membaca kalimat pertama putranya. Dia bisa mengerti perasaan itu karena dia pernah mengalami hal yang sama saat memutuskan untuk menulis surat kepadanya. Matanya menjelajahi tulisan tangan William. Meskipun tidak seanggun miliknya, dia tetap jatuh cinta dengan goresan tegas dan cerah yang menunjukkan tekadnya untuk membalas suratnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Izinkan aku memperkenalkan diriku secara resmi terlebih dahulu. Namaku William von Ainsworth, anak laki-laki paling tampan di benua selatan. Kakek James berkata bahwa aku mirip sekali denganmu, Ibu, jadi itu berarti kau benar-benar wanita tercantik di benua bulan perak. Aku terkejut saat melihat kakak Skyla muncul di lawn sambil membawa suratmu. Aku belum pernah melihat burung bangau putih sebesar dan secerdas dia. Dia sangat lembut dan cukup baik untuk menceritakan kisah-kisah tentangmu, kakek nenekku, kota suci Nithvi Aethel, dan benua bulan perak. Kakak Skyla juga mengatakan bahwa meskipun ibuku cantik, dia juga cengeng terbesar di kota suci Nithvi Aethel. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bibir Arwen berkedut saat dia membaca bagian dirinya yang cengeng. Dia melotot ke arah Skyla yang sedang tidur di sampingnya. Dasar pengkhianat, pikir Arwen. Beraninya kau memberi tahu anakku bahwa aku cengeng. Aku tidak. Seolah merasakan tatapannya, Skyla membuka matanya dan memberinya tatapan. Apa? Kau punya masalah denganku.
yang membuat Arwen segera mengalihkan pandangannya. Di antara Skyla dan Arwen, Bango itu selalu lebih agresif dari keduanya. Dia telah menjadi pelindung Arwen selama bertahun-tahun dan telah memperlakukan peri tinggi itu seolah-olah dia adalah adik perempuannya sendiri. Itulah sebabnya Arwen tidak bisa melawan Skyla, bahkan jika dia harus meminum 2 toples keberanian. Dengan hati yang kalah, Arwen kembali membaca surat William. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jangan khawatir, Ibu. Sekalipun Ibu benar-benar cengeng seperti yang dikatakan Kak Skyla, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa Ibu adalah Ibu dan aku peduli padamu. Sangat disayangkan bahwa Ibu tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat wajahmu saat aku masih bayi. Kalau boleh, bisakah Ibu mengirimkan gambarmu kepadaku, sehingga aku dapat mengetahui seperti apa rupa Ibu yang cantik itu. Mama Ella juga ingin bertemu denganmu. Ah, sebelum aku lupa. Mama Ella adalah orang yang merawatku sejak aku masih bayi. Dia adalah kambing Amorian dan aku tumbuh dengan meminum susunya setiap hari. Di hatiku, dia adalah ibu keduaku yang sama tak tergantikannya seperti ibu. Aku berharap suatu hari nanti kalian dapat bertemu, aku sangat mencintainya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku juga ingin bertemu dengannya, gumam Arwen. Ia ingin bertemu dengan ibu kedua William yang telah bersamanya sejak ia masih bayi. Arwen juga merasa iri dan cemburu pada Ella karena ia telah menyaksikan pertumbuhan William di tempatnya. Ia dapat merasakan, berdasarkan tulisan tangan William, bahwa putranya benar-benar mencintai Ella. Ia bahkan merasa khawatir bahwa William lebih mencintai Ella daripada mencintainya. Meskipun ia dapat memahami perasaan William terhadap Ella karena mereka berdua telah bersama selama bertahun-tahun, ia masih merasa getir di dalam hatinya. Arwen juga berharap bahwa ia dapat tinggal di sisi William dan melihat pertumbuhannya dari seorang bayi yang hampir tidak dapat merangkak, menjadi seorang anak laki-laki muda yang sama narsisnya seperti kakek-kakeknya. Ya, James dan Theoden sama-sama individu yang narsis. Tampaknya kedua gen mereka telah diturunkan kepada William. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ibu, Lon mungkin adalah tempat yang paling kasar di benua selatan, tetapi kota kecil ini tempat aku dibesarkan sangat hangat. Orang-orang di sini sangat bersemangat dan penuh kehidupan. Paman Mordred, Bibi Anna, Bibi Helen, sepupu Matthew, dan kakek adalah orang-orang yang sangat hangat dan penyayang. Aku menganggap diriku sebagai orang yang sangat beruntung karena setiap hari dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Itulah sebabnya, Ibu tidak perlu khawatir tentang kesejahteraanku. Aku sangat bahagia saat ini, dan aku merasa seperti anak laki-laki paling beruntung di dunia yang menjadi bagian dari keluarga yang penuh kasih ini. Masih banyak hal yang ingin kukatakan, tetapi aku takut air mataku akan mulai jatuh jika aku terus mengungkapkannya dengan kata-kata. Mungkin, aku juga mewarisi beberapa gen cengeng dari Ibu. Tenang saja, meskipun aku tidak dapat mengungkapkan pikiranku yang lain dengan kata-kata. Aku akan menebusnya dengan hadiah yang akan kusertakan bersama surat ini. Aku berhasil mengganggu kakek James dan dia setuju untuk membuka gudang penyimpanan, sehingga aku dapat mengirimkan beberapa makanan khas Lon kepadamu. Aku juga menambahkan beberapa hadiah lagi untuk kakek nenekku yang ingin kutemui suatu hari nanti di Nithvi Aetel. Saya tidak tahu apakah hadiah-hadiah ini akan sesuai dengan keinginan mereka, tetapi saya harap mereka tidak akan menolaknya. Terakhir, Ibu, meskipun ini adalah pertama kalinya kita berkomunikasi satu sama lain, ketahuilah bahwa saya tidak membencimu. Meskipun, saya sedih karena kita harus berpisah, saya tahu bahwa kamu melakukannya demi saya. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan betapa saya ingin bertemu denganmu, jadi tolong, jika memungkinkan, kirimkan saya lukisanmu. Saya juga akan meminta kakek untuk melukis saya juga, sehingga kamu akan dapat melihat betapa tampan dan menakjubkannya putramu. Saya berdoa agar reuni kita yang ditakdirkan akan datang sehari lebih cepat. Memikirkanmu dari benua selatan, William von Ainsworth. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mata Arwen mengabur saat ia menempelkan surat itu ke dadanya. Ia merasa lega, dan senang karena William tidak membencinya. Namun, ia juga merasa getir karena perasaan cintanya meluap, tetapi ia tidak dapat memberikannya kepada William. Air mata Arwen mengalir di sisi wajah cantiknya, tetapi ia tidak berusaha menghentikannya. Skyla, yang sedang beristirahat di samping, membuka matanya sejenak,
sebelum menutupnya kembali. Bertentangan dengan apa yang dikatakan Skyla kepada William, Arwen bukanlah seorang cengeng. Sebagai seorang saintis dari pohon dunia, mustahil baginya untuk menunjukkan sisi emosionalnya kepada publik. Hanya ketika ia sendirian, dan memikirkan mendiang suaminya, dan putra mereka yang jauh, ia membiarkan air matanya jatuh. Ia harus tetap kuat demi mereka berdua, dan Skyla memahami hal ini dengan baik. Karena alasan inilah ia bersedia melakukan perjalanan panjang dan berbahaya untuk bepergian antar benua demi menyampaikan surat Arwen. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Arwen kecilnya bahagia, Skyla bahkan akan berhadapan dengan naga jika itu berarti ia dapat membawa pesan William kembali ke pelukan ibunya yang penuh kasih. Malam itu, Arwen bermimpi indah. Mimpi di mana putra kesayangannya berada dalam pelukannya yang penuh kasih, dan tidak seorang pun di dunia ini akan memisahkan mereka berdua lagi ketika William kembali ke rumah Celine. Wanita cantik itu sedang berbaring di sofa dan tidur siang. James pergi karena dia tidak ingin mengganggunya dan hanya mengatakan kepada William untuk menjaga dirinya sendiri. Karena dia telah menerima bahwa cucunya sekarang adalah murid Celine, itu juga berarti bahwa dia akan tinggal di rumah Celine untuk sementara waktu. Beginilah cara magang dilakukan di dunia mereka. Mendapatkan murid sama seperti mengadopsi anak. Sebagai seorang guru, adalah tanggung jawab mereka untuk menjaga murid mereka sampai magang mereka berakhir. William dan James juga telah berdiskusi di sepanjang jalan bahwa kandang kambing dan kandang kambing harus dibangun di luar rumah Celine. Dia perlu mengurus kawanannya juga, jadi membawa mereka ke tempat Celine adalah hal yang ideal untuk dilakukan. 5 hari kemudian, kandang kambing dan kandang baru dibangun di tanah milik penyihir kegelapan. James membayar tenaga kerja dan material, dan juga memastikan bahwa kandang kambing baru itu cukup nyaman untuk ditinggali William dan kambing-kambing lainnya. Ia tahu bahwa ini akan menjadi markas rahasia William saat ia akan masuk ke dalam Ring of Conquest. Dengan mengingat hal itu, James meminta para tukang kayu untuk membuatnya relatif aman sehingga tidak seorang pun bisa masuk, kecuali mereka masuk melalui pintu depan. Setelah 2 minggu disiksa, William dan Ella mulai mengembangkan sedikit perlawanan terhadap kutukan Berserk. Meskipun mereka menderita, mereka juga memperoleh banyak hal melalui pengalaman itu. Meskipun mereka telah memasuki kondisi mengamuk, ada saat-saat di mana mereka mampu mempertahankan kondisi pikiran mereka sampai batas tertentu. Melihat bahwa pelatihan itu cukup efektif, William memohon kepada Celine untuk menambahkan Kronos, Aslan, dan kambing-kambing lainnya dalam pelatihan mereka. Celine tidak terlalu keberatan dan hanya menganggap gagasan itu menarik. Oliver masih menjadi orang yang bertanggung jawab atas pelatihan itu, jadi menambahkan beberapa kambing lagi ke dalam campuran itu bukanlah masalah besar. Setelah 2 bulan latihan intensif, William dan kawanannya berhasil melewati lantai 14 dengan gemilang. Pada beberapa percobaan pertama, Goblin Saman mampu menetralkan kelompok mereka dengan mantra Blind dan Berserk. Meskipun William dan Ella telah meningkatkan kekebalan mereka, Hobgoblin Saman adalah ahli dalam sihir hitam. Selain kutukan, ia juga mampu menggunakan kekuatan kegelapan hingga lingkaran keempat. Apa artinya itu? Itu berarti William dan Ella harus berhadapan dengan penyihir elemen Bonafide, yang merupakan musuh yang sangat berbahaya untuk dihadapi. Seorang Hobgoblin Saman setara dengan William dalam hal daya tembak. Bahkan Ella dalam bentuk ibex perangnya tidak mampu menerima serangan langsung dari serangan elemennya. Untungnya, hanya butuh 2 bulan sebelum kelompok tersebut berhasil mengatasi rintangan ini. William, Ella, dan para kambing terus maju dengan mantap menuju lantai bawah. Lantai 15 cukup menantang karena setiap kelompok Hobgoblin memiliki satu pemimpin Hobgoblin dan dukun Hobgoblin di barisan mereka. Tentu saja, setelah para kambing mengembangkan kekebalan terhadap mantra tertentu, pertempuran tidak seburuk sebelumnya. Gaya bertarung William juga meningkat pesat dan dia sekarang telah menjadi penyihir pertempuran semu. Meskipun dia masih belum mengasah keterampilan pertempuran jarak dekatnya, dia tidak berdaya saat melawan musuh dalam jarak dekat. Sebulan berlalu, dan William berhasil menaklukkan Goblin Crypt hingga lantai 17. Dia masih bisa melanjutkan penjelajahan mereka, tetapi dia memutuskan untuk menundanya, setidaknya untuk saat ini. Alasan mengapa dia memutuskan untuk menghentikan kemajuan mereka adalah karena misi yang tertunda yang belum dia selesaikan untuk pergi ke kuil untuk berbicara dengan Gavin. Karena sisa-sisa Bistide sebagian besar telah diberantas, kini aman untuk bepergian ke wilayah barat.
Yang perlu dilakukannya hanyalah memperoleh izin dari tuan dan kakeknya untuk meninggalkan Lon dan menyelesaikan misinya yang tertunda. Baiklah, aku akan menyetujui permintaanmu untuk mengunjungi kuil, kata Selin dengan suara malas. Namun, kau harus membawakanku oleh-oleh saat kau kembali. Terima kasih, Tuan, jawab William. Oleh-oleh apapun yang kau inginkan. Apapun asalkan bagus. Dimengerti. Setelah memperoleh persetujuan tuannya, William mencari kakeknya selanjutnya. Mengunjungi kuil, James memainkan janggutnya sebentar sambil mempertimbangkan untung ruginya mengirim William keluar Lon. Tidak apa-apa, desak William. Bistide sudah ditangani dan monster-monster yang berkeliaran sedang diburu. Selain itu, aku tidak akan pergi sendirian. Mama Ella dan kambing-kambing lainnya akan menemaniku dalam perjalanan. Baiklah, kurasa kau boleh pergi, James mengalah setelah cucunya terus memohon. Tapi, kau harus berjanji padaku satu hal. Jika kau menghadapi monster yang mustahil dikalahkan, kau harus melarikan diri secepat mungkin. Apa aku sudah menjelaskannya? Aku berjanji. William menganggukkan kepalanya seperti ayam betina yang mematuk nasi. Terima kasih, kakek. Aku akan berhati-hati. Pergilah dan cari Helen, perintah James. Dia akan membantumu menyiapkan barang-barang yang akan kau butuhkan untuk perjalananmu. Menurut perkiraanku, kau akan bisa mencapai kuil dalam 4 hingga 6 hari. Katakan padanya untuk memberimu cukup perbekalan untuk 10 hari. Baiklah, William bergegas pergi dan mencari Bibi Helen. Ia takut James akan berubah pikiran dan mencegahnya meninggalkan Lon. Lelaki tua itu memperhatikan anak muda itu pergi sambil terkekeh. Ezio, kata James pelan. Sebuah bayangan muncul di dalam ruangan dan seorang pria berjubah hitam muncul di hadapan James. Tuan, Ezio menundukkan kepalanya. Awasi cucuku dari balik bayangan dan pastikan keselamatannya. Aku mendengar dan mematuhi, tuanku. Ezio menghilang dari ruangan. James melihat keluar jendela dan menatap ke arah kuil suci. Ia berharap cucunya tidak akan mengalami kecelakaan apapun dalam perjalanan pertamanya keluar perbatasan Lon. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pastikan untuk memperhatikan sekelilingmu, kata Selin saat ia berdiri di gerbang utara Lon untuk mengucapkan selamat tinggal pada William. Juga, jika kau bertemu bandit di sepanjang jalan, bunuh saja mereka. Membunuh mereka akan memastikan bahwa orang yang tidak bersalah tidak harus menderita. Tuan, apakah kau serius meminta anak berusia 10 tahun untuk membunuh orang? William bertanya dengan cemberut. Aku membunuh bandit pertamaku saat aku berusia 8 tahun, Selin melotot padanya. Apakah kau seorang pria? Kenapa kau begitu pengecut? Aku membunuh bandit pertamaku saat aku berusia 9 tahun, komentar James. Sebagai cucuku, kau harus berusaha sebaik mungkin untuk membunuh bajingan-bajingan ini pada kesempatan pertama. Betapa biadabnya, pikir William. Apakah orang-orang di dunia ini benar-benar acuh tak acuh terhadap pembunuhan? William berasal dari bumi jadi pola pikirnya, ketika harus membunuh orang, sangat berbeda dengan pandangan penduduk Hestia. Jika memungkinkan, dia tidak ingin mengakhiri hidup manusia. Membunuh monster tidak masalah, karena baginya, mereka bukan manusia. Kurung buka, catatan penulis, Hestia adalah nama dunia William saat ini. Namun, dia tahu bahwa jika dia terpojok, dia juga akan menguatkan diri untuk melakukan perbuatan itu meskipun dia tidak mau. William kecil, jaga dirimu, kata Helen sambil membantunya mengenakan jubah bepergian. Aku sudah menyiapkan cukup makanan dan pakaian untukmu selama 10 hari. Pastikan untuk makan tepat waktu dan istirahat tepat waktu, oke? Terima kasih, Bibi Helen. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku akan kembali secepatnya. Bagus, aku akan menunggu. William melambaikan tangan sebelum menaiki punggung Ella. Tuan, kakek, jaga dirimu. Kembalilah lebih awal, kata Selin sambil melambaikan tangan. Silakan pilih seorang gadis untuk dibawa pulang sebagai istri saat kau kembali, teriak James. Tidak masalah berapa banyak yang kau bawa pulang. Kami akan mengambil semuanya. William hampir terjatuh dari punggung Ella saat mendengar kata-kata tak tahu malu dari kakeknya. Orang tua itu masih belum menyerah pada gagasan untuk menjadi mak comblang bagi William. Ia bahkan bersikeras bahwa semakin banyak istri yang dimilikinya, semakin baik. Apakah ia pikir gadis-gadis cantik tumbuh di alam liar seperti kubis? Saat kota Lon menghilang di belakangnya, William merasakan antisipasi.
Ini adalah pertama kalinya dia berpetualang jauh dari rumah dan hal itu membuatnya gembira sekaligus cemas. Yang tidak diketahuinya ialah bahwa selama perjalanan menuju bait suci ini, dia akan bertemu seseorang yang akan memainkan peran penting. Dalam hidupnya di masa depan yang tidak terlalu jauh, ST, bisakah kau menyelesaikan tugas ini? Aku bisa. Bagus. Seorang wanita yang tampaknya berusia awal 30-an menganggukkan kepalanya. Ayahmu mengharapkan hal-hal besar darimu. Jangan mengecewakannya. Aku akan melakukan yang terbaik, Ibu. Anak laki-laki itu menatap ibunya dengan tatapan serius. Aku tidak akan mengecewakanmu dan ayah. Wanita itu mendesah dan memeluk anak laki-laki itu. Kemudian dia mengusap kepala anak laki-laki itu dengan penuh kasih sayang beberapa saat sebelum melepaskannya. Nenek, Herman, aku menitipkan ST padamu. Wanita itu menatap kedua pengikutnya yang setia. Pastikan dia kembali dengan selamat dari misinya. Ya, Nyonya. Dengan kemauanmu, Nyonya. 10 menit kemudian, sebuah kereta kayu berjalan keluar dari tembok kota dan melaju ke dalam kegelapan malam. Tujuan mereka adalah kuil suci. Anak laki-laki muda itu melihat keluar jendela kereta saat mereka meninggalkan kota yang mulia itu. Jangan khawatir, Ayah, Ibu, aku akan menyelesaikan misiku. ST bersumpah sambil menatap bintang-bintang di kejauhan. Yang mulia, Lady Astrid, tolong, awasi saya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Brur, airnya sangat dingin. William menggigil saat membasuh wajahnya menggunakan air sungai. Dia baru saja bangun beberapa menit yang lalu, dan memutuskan untuk membasuh wajahnya untuk menghilangkan sisa-sisa tidur di tubuhnya. Ella berjalan di sampingnya dan memberi salam pagi. Meyeh. Selamat pagi, Mama Ella. Meyeh. Setelah salam harian mereka, William mengeluarkan mangkuk kayu dari cincin penyimpanannya dan memerah susu Mama Ellanya. Meskipun dia sudah berusia 10 tahun, dia masih minum susunya setiap hari. Mengapa? Karena susu Ella lezat. Selain itu, Ella akan mengomel padanya jika dia tidak minum susunya setiap hari. William bisa meminumnya langsung dari sumbernya, tetapi dia memutuskan untuk menggunakan cangkir sebagai gantinya. Ella tampaknya tidak keberatan dengan perubahan dalam rutinitas bayinya ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah apakah William minum susunya atau tidak. Kurang dari daily quest, drink milk telah selesai. Lebih besar dari, kurang dari hadiah, 6 poin XP. Lebih besar dari, aku masih tidak mengerti mengapa misi ini masih berfungsi hingga hari ini, renung William sambil melihat jendela notifikasinya. Dulu saat ia masih bayi, ia bergantung pada misi harian ini untuk mendapatkan sejumlah XP. Sekarang, notifikasi ini mengingatkannya pada saat ia masih bayi yang lemah dan tak berdaya yang hanya bisa diam dan menunggu untuk diberi makan setiap hari. Senyum nostalgia muncul di wajah William saat ia mengingat kejahilan yang ia dan Ella lakukan semasa kecil. Ia hampir linglung saat ia merasakan sensasi basah di pipinya. Meyeh, maaf, Mama Ella, William meminta maaf sambil membelai leher Ella. Aku sedang mengenang masa lalu. Meyeh, waktu aku masih bayi. Meyeh, waktu berlalu begitu cepat. Semua yang terjadi terasa seperti kemarin. William memejamkan mata sambil memeluk leher Ella. Aku sangat beruntung memilikimu, Mama. Meyeh, Ella memejamkan mata dan menempelkan sisi wajahnya di pipi William. Pasangan ibu dan anak itu tetap seperti ini selama beberapa menit. Mereka baru berhenti ketika mereka merasakan kambing-kambing lain mulai terbangun dari tidur mereka. William menyiapkan api kecil untuk menghangatkan sarapannya dan susu Ella. Ella dan kambing-kambing lain minum dari sungai dan mengunyah rumput sampai mereka kenyang. Setelah sarapan, William, Ella, dan kambing-kambing melanjutkan perjalanan mereka. Sudah 3 hari sejak mereka meninggalkan kota Lon. Sejauh ini, mereka belum bertemu bandit atau monster yang berkeliaran di sepanjang jalan. Namun, mereka melihat beberapa reruntuhan saat mereka melakukan perjalanan menuju kuil suci. Reruntuhan ini merupakan kota-kota dan desa-desa yang dulunya berkembang pesat di wilayah barat kerajaan Helan. Ketika William melewati desa-desa dan kota-kota ini, anak laki-laki itu akan menghabiskan beberapa menit untuk memanjatkan doa dalam hati kepada orang-orang yang telah meninggal dalam insiden tersebut. Sebagai seseorang yang memiliki kenangan akan reinkarnasinya, ia tahu bahwa orang-orang ini juga akan diberi kesempatan lain untuk menjalani hidup mereka lagi. Satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak akan lagi mengingat apapun tentang kehidupan masa lalu mereka.
Saya berdoa agar kalian semua menemukan kebahagiaan di kehidupan selanjutnya, doa William sambil berlutut di tanah. Semoga hari-hari kalian indah dan cerah. Kambing-kambing itu berdiri diam di sampingnya sambil memandangi reruntuhan itu. Mereka tidak bersuara dan menunggu William menyelesaikan doanya. Saat itulah ia mendengar suara kereta ditarik dari belakangnya. William tidak bergerak dan terus berdoa. Ia tidak merasakan niat jahat apapun yang datang dari kereta itu, jadi ia memutuskan untuk melanjutkan doanya. Anak laki-laki itu mengira bahwa mereka hanyalah para pelancong yang lewat, jadi ia mengabaikan kehadiran mereka. Ketika William akhirnya selesai berdoa, ia terkejut saat mengetahui kereta kuda itu berhenti beberapa meter darinya. Anak laki-laki itu mengerutkan kening dan menatap kambing-kambing itu. Sesaat, ia mengira kambing-kambing itu menghalangi jalan sehingga kereta kuda itu terpaksa berhenti. Melihat kawanan kambingnya berdiri dalam barisan yang rapi dan jauh dari jalan utama, kekhawatiran dalam benak William pun sirna. Anak laki-laki itu menatap kereta kuda itu dan melihat seorang pria parubaya duduk di kursi kusir sambil tersenyum kepadanya. "Nak, apakah kau kenal tempat ini?" tanya seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih. "Maaf, tapi saya bukan penduduk asli daerah ini," jawab William. "Saya hanya lewat dan melihat reruntuhan ini." "Begitu ya," pria itu menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Kalau begitu, bisakah kau memberitahu kami di mana letak kuil suci?" "Kau juga sedang menuju kuil suci?" William tersenyum. "Kebetulan sekali, aku juga sedang menuju kuil suci." "Oh, apa kau pernah ke sana sebelumnya, Nak?" "Tidak, ini pertama kalinya aku bepergian keluar kota asalku, tapi aku membawa peta." "Bolehkah aku melihat petamu, Nak? Aku hanya ingin tahu arah umum kuil itu." "Tentu saja." William berjalan menuju kereta sambil mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Dia menyerahkan peta itu kepada pria parubaya itu dengan sangat ramah. "Nak, kau seharusnya tidak terlalu percaya pada orang lain," kata pria parubaya itu dengan ekspresi serius. "Bagaimana kalau aku orang jahat? Aku mungkin akan merampas peta ini dan meninggalkanmu." "Kambing-kambingku pandai menilai karakter," jawab William. "Karena mereka tidak membuat keributan, itu berarti kau bukan orang jahat. Kau begitu percaya pada kambing-kambingmu. Saya mempercayakan hidup saya kepada mereka." Pria parubaya itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat kenaifan anak kecil itu, tetapi sikap William yang riang meninggalkan kesan yang baik padanya. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya beberapa kali sambil memeriksa peta. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia ke wilayah barat dan bencana baru-baru ini telah mengubah pemandangan secara drastis. Tempat-tempat penting yang diingatnya sudah tidak ada lagi, jadi dia kesulitan menemukan jalan yang akan membawanya ke kuil. Untungnya, dia merasakan William dari jauh dan memutuskan untuk menuju ke arahnya. Perjudiannya membuahkan hasil dan dia dihadiahi peta yang akan membawanya ke tujuan mereka. "Terima kasih," kata pria itu sambil mengembalikan peta William. "Kamu bilang kamu juga akan pergi ke kuil suci, mengapa kita tidak pergi bersama?" "Takdir telah mempertemukan kita," komentar William. "Aku akan menerima tawaranmu untuk pergi bersama. Semakin banyak semakin meriah. Hahaha. Kamu anak yang menarik. Tidak hanya menarik, tapi juga tampan." "Gua hahaha. Keren banget. Aku suka." Pria parubaya itu mengacungkan jempol pada William. William menyeringai dan menaiki Mama Ella-nya. Pria parubaya itu adalah orang yang sangat ramah dan dia terus mengobrol dengan William saat kereta dan kawanan kambing itu berjalan berdampingan. William mendengarkan cerita lelaki tua itu tentang petualangannya dan kota-kota yang pernah dikunjunginya semasa muda. "Tuan Herman, apakah Anda tahu sesuatu tentang Benua Tengah?" tanya William. "Benua Tengah? Saya pernah tinggal di sana selama beberapa tahun," jawab Herman. "Tempat itu adalah tempat berkumpulnya para elit dari berbagai benua." "Mengapa? Apakah Anda tertarik untuk pergi ke sana, William?" "Saya tidak tahu." William menggelengkan kepalanya. "Namun, ada kemungkinan tuanku akan meminta saya untuk pergi ke sana begitu saya dewasa." "Tuanmu?" Herman menyipitkan matanya saat melirik kerah di leher William. Dia sudah melihat kerah budak pada anak laki-laki itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang itu. Meskipun kerajaan Helan tidak mendukung perdagangan budak, mereka tidak melakukan tindakan apapun untuk menghapusnya sepenuhnya. Bahkan di ibu kota, budak juga dijual. Herman hanya merasa kasihan bahwa anak laki-laki seperti William telah menjadi milik seseorang. "Ah, ini," William menyentuh kerah di lehernya.
Ini hanya aksesori. Tuanku memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Begitu ya, Herman merasa rumit. Ia ingin mengutuk Tuan William karena menipu seorang anak untuk menjadi budak mereka. Dari apa yang dapat dilihatnya, William tidak membenci tuannya. Malah, Herman dapat melihat bahwa anak laki-laki itu benar-benar menghormatinya. Nak, seperti apa tuanmu? Tuan, dia orang yang gila, maksudku, orang yang sangat mengagumkan. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Sebuah gerutuan terdengar dari dalam kereta. Tiba-tiba, suara seorang wanita mencapai telinga William. Suara itu dipenuhi dengan penghinaan dan membuat William berpikir bahwa wanita itu sedang menstruasi. Aku yakin tuanmu memperbudakmu karena kau seorang half-elf, kata wanita di dalam kereta dengan nada menghina. Mungkin dia akan menjadikanmu mainannya begitu kau dewasa. Anak laki-laki tampan sepertimu pasti akan laku dengan harga tinggi di pasar gelap. Petik 2. Memang benar aku sangat tampan, jawab William sambil tersenyum. Terima kasih atas pujianmu, Nyonya. Aku tidak memujimu, bentak wanita itu. Aku bilang kau bodoh karena diperbudak. William menggaruk sisi wajahnya sambil merasa tidak berdaya. Dia juga tidak ingin menjadi budak, tetapi situasinya istimewa. Mengenai menjadi mainan anak laki-laki tuannya, William menelan ludah membayangkan Celine menginjak punggungnya dengan kakinya yang ramping. Ah Pei, apa yang kupikirkan? Aku bukan masokis. William menepis gambar-gambar mesum di kepalanya. Nana, tolong, jangan kasar, suara yang sepertinya milik seorang anak laki-laki menegur wanita itu. Maafkan kemarahannya, dia tidak menyukai perbudakan. Aku tidak keberatan, jawab William. Aku juga tidak menyukai perbudakan. Itulah kata-kata terakhir yang mereka ucapkan saat melanjutkan perjalanan. Keheningan canggung di sepanjang jalan membuat Herman mendesah dalam hati. Ia masih ingin terus berbicara dengan William, tetapi ia malu dengan luapan amarah rekan-rekannya sebelumnya. Meyeh, Ella mengembik saat ia menuturkan pikirannya kepada William. Oh, ada tanah lapang di depan, Mama. Tanya William. Meyeh, Tuan, Herman, ada tanah lapang di depan, kata William sambil tersenyum. Tempat yang bagus untuk beristirahat. Bagaimana kalau kita makan siang di sana? Kedengarannya seperti rencana. Herman menganggukkan kepalanya. Setengah menit kemudian, mereka tiba di tanah lapang tempat sungai mengalir di sisinya. Kambing-kambing itu dengan gembira berlari ke sana untuk minum air. William mengikuti di belakang mereka dan mengisi ulang kantung airnya. Ia tidak menyadari bahwa sepasang mata bening berwarna coklat muda sedang mengawasi setiap gerakannya dari dalam kereta. Ia anak yang menarik, kata ST sambil menutup sekat di kereta. Kau terlalu keras padanya, Nana. Maafkan aku, Tuan Muda, Nana meminta maaf. Aku hanya kesal karena para pedagang budak itu sudah keterlaluan. Bahkan memperbudak anak semuda dia. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Tanya ST. Tuan Muda, kerah di lehernya terbuat dari mitril. Tidakkah kau pikir menggunakan mitril murni untuk membuat kerah budak adalah pemborosan? Sekarang setelah kau menyebutkannya, Nana harus mengakui bahwa memiliki kerah mitril terlalu mewah untuk seorang budak. Meskipun William adalah seorang half-elf yang sangat tampan, memiliki kerah seperti itu adalah hal yang tidak pernah terdengar. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Nana melihat kerah yang terbuat dari mitril murni. Anak laki-laki kembar, Ishak, dan Ian, yang duduk di samping ST menatapnya dengan bingung. Tuan Muda, apakah ada sesuatu yang unik tentang kerah budak itu? Tuan Muda, apakah kerah budak yang terbuat dari mitril memiliki karakteristik khusus? Aku tidak tahu apakah kerah itu istimewa atau tidak. ST menggelengkan kepalanya. Yang ku tahu adalah bahwa Tuan William mungkin bukan orang yang sederhana. Ini pertama kalinya aku melihat kalung budak yang terbuat dari mitril, dan sekilas aku bisa tahu bahwa kalung itu berkualitas sangat tinggi. Nana dan si kembar terdiam dan mengamati William dari jendela kereta. Herman juga pergi ke sungai dan saat ini sedang menangkap ikan dengan tombaknya. Si tua bodoh itu menyukai anak laki-laki itu. Nana mendengus. Dia benar-benar lemah saat berhadapan dengan anak-anak yang seusia dengan cucunya. Jadi begitu katamu, tapi bukankah kau juga menyukainya? ST menyeringai. William orang baik, bahkan aku pun merasa tertarik padanya. Baiklah, selama dia tidak menghalangi perjalanan kita, aku tidak keberatan jika dia ikut dengan kita. Nana memejamkan matanya. Dia berpura-pura tidak mendengar pertanyaan ST. Tiba-tiba, kereta mulai berguncang. Gempa bumi. Nana membuka matanya.
Ishak, Ian, jangan tinggalkan Tuan Muda. Si kembar menganggukkan kepala dan menghunus belati mereka. Nana melangkah keluar dari kereta untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi. Herman berdiri berjaga di luar kereta dan mencengkeram tombak di tangannya dengan kuat. Saat dia merasakan sekelilingnya berguncang, dia segera berlari ke arah kereta untuk melindungi tuan mudanya. William, Ella, dan kambing-kambing lainnya membentuk formasi pertempuran dengan William di tengahnya. Anak laki-laki muda itu duduk dengan tenang di punggung Ella sambil memfokuskan perhatiannya pada sekelilingnya. Saat itulah dua troll gunung, seukuran bukit kecil muncul di tanah lapang. Mereka membawa batang pohon di tangan mereka dan mengacungkannya seperti senjata. Troll, Nana menyipitkan matanya. Aku akan mengambil satu, kalian urus yang lain. Dimengerti, jawab Herman. Nana menghunus pedangnya dan menyerang salah satu troll gunung. Herman berlari di sampingnya saat mereka berdua berhadapan dengan para troll untuk memastikan mereka menjauh dari kereta. Kedua troll gunung itu dianggap sebagai ancaman tingkat atas level B, dan mereka sangat sulit dibunuh. Kulit mereka sekeras batu dan kekuatan mereka yang luar biasa membuat mereka menjadi raksasa yang sangat mematikan. Selain itu, troll gunung ini juga memiliki kemampuan generasi yang menyebalkan yang membuat kebanyakan orang pusing saat melawan mereka. Nana dan Herman juga pusing karena mereka tidak akan bisa membunuh para troll kecuali mereka menggunakan api atau asam. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melukai mereka sampai para monster berpikir bahwa melawan mereka tidak ada gunanya. Saat pertempuran berlangsung, troll lain menyerbu ke arah tanah lapang sambil mengeluarkan raungan yang dahsyat. Troll itu berlari ke arah kereta sambil membawa tongkat kayu raksasanya dengan maksud untuk menghancurkannya berkeping-keping. Tidak, Tuan Muda, Tuan Muda. Nana dan Herman memancing para troll menjauh sebelumnya dalam upaya untuk mencegah mereka menyerang kereta. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa para troll juga memiliki strategi yang sama. Mereka merasakan kehadiran kedua prajurit yang kuat itu, jadi mereka memutuskan untuk berpisah dan membawa mereka menjauh dari mangsanya. Troll gunung ketiga hanya berjarak 5 meter dari targetnya, ketika pintu kereta tiba-tiba terbuka. Tiga sosok melompat dari kereta dan berlari ke arah William. Melihat mangsanya kabur, troll gunung itu memutuskan untuk mengejar. Langkahnya lebih besar dan lebih cepat dari anak-anak sehingga ia dapat menyusul mereka dengan mudah. ST dan si kembar hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat monster itu menghantamkan tongkat kayu raksasa itu ke arah mereka tanpa sedikit pun belas kasihan. Nana dan Herman ingin kembali untuk menyelamatkan tuan muda mereka, tetapi kedua troll itu menghalangi jalan mereka. Tuan Muda, teriak Nana. Ia merasa menyesal dan tidak berdaya saat monster itu menyerang tuan mudanya. Maafkan aku, Nyonya, maafkan aku. Herman menggertakkan giginya dan meraung marah. Keputusasaan terlihat di wajahnya saat ia menyaksikan tragedi yang akan terjadi. Pada saat itulah seekor kambing setinggi 2 meter melompati ketiga anak itu. Kambing besar itu berhadapan dengan tongkat raksasa yang akan turun ke atas mereka. Di punggungnya ada seorang anak laki-laki dengan rambut yang sangat merah sehingga menyerupai api yang menyala-nyala. Tongkat kayunya siap menyerang seperti seorang prajurit tombak yang menunggangi kuda perangnya. Mata coklat ST yang indah menyaksikan anak laki-laki kecil, yang seusia dengannya, menciptakan keajaiban tepat di depan matanya. ST, ingatlah ini, kau dilahirkan untuk melakukan hal-hal besar. Hal-hal besar, ya. Wanita cantik itu menganggukkan kepalanya sambil membelai rambut anak laki-laki itu dengan penuh kasih sayang. Itulah sebabnya, kau harus menjadi kuat. Hanya dengan menjadi kuat kau akan mampu melakukan hal-hal besar. Lalu, bagaimana jika aku bertemu musuh yang lebih kuat dariku? Tanya ST, apa yang harus kulakukan? Lari, jawab wanita itu. Larilah secepat yang kau bisa. Lalu, bagaimana jika aku tidak bisa berlari lebih cepat darinya? Lalu apa? Kalau begitu kau tunggu saja. Wanita itu tersenyum sambil menatap wajah anak laki-laki itu. Tunggu. ST memiringkan kepalanya. Menunggu apa? Menunggu keajaiban terjadi. Keajaiban? Ya, keajaiban, kata wanita itu sambil tersenyum. ST, saat langit runtuh, akan selalu ada orang yang akan bangkit dan memikul bebannya di pundak mereka. Apakah aku bisa bertemu orang seperti itu? Tanya ST. Wajahnya setengah ragu dan setengah penasaran akan kemungkinan bertemu seseorang yang dapat menciptakan keajaiban. Tentu saja kau akan melakukannya, wanita cantik itu terkekeh. Jika itu kau,
kau ditakdirkan untuk bertemu orang seperti itu. Ketahuilah bahwa jika dia benar-benar muncul dalam hidupmu, sebaiknya kau, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika troll gunung ketiga muncul, Ishak dan Ian segera meraih ST dan melompat keluar dari kereta. Mereka adalah pengikutnya dan tugas mereka adalah memastikan keselamatannya. Awalnya, mereka mengira troll itu akan fokus pada kereta, tetapi mereka telah meremehkan kecerdasannya. Bukan saja troll itu mengabaikan kereta, ia segera mengejar mereka tanpa mengedipkan mata. Tidak bagus, kita tidak bisa melakukannya, pikir ST sambil menatap monster besar yang telah mengejar mereka. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika troll gunung itu mengayunkan tongkat kayu raksasanya dengan maksud untuk membunuh. ST tahu bahwa, saat tongkat kayu itu mengenai sasarannya, ia, bersama si kembar, akan berubah menjadi pasta daging. Kemudian terjadilah, seekor ibex perang Amorian setinggi 2 meter melompati kepala mereka. Tanduk dan kukunya berwarna biru keperakan yang bersinar seperti kristal. Di punggungnya ada seorang anak laki-laki muda dengan rambut merah menyala, membawa tongkat kayu. Waktu seakan berjalan lambat saat troll gunung dan kambing yang menggendong anak laki-laki itu beradu. Suara William yang percaya diri dan kuat bergema di udara saat dia berteriak. Magnum Burst. Mata ST membelalak saat dia melihat troll gunung terdorong mundur selama tabrakan itu. Troll gunung itu memasang ekspresi bingung di wajahnya saat melihat senjatanya dan anak laki-laki yang menunggangi kambing itu. Tampaknya ia tidak percaya kenyataan bahwa seorang anak laki-laki dapat menangkis senjatanya dengan mudah. Jika ST tidak melihatnya secara langsung, ia juga tidak akan mempercayainya. Namun, buktinya ada di depan matanya dan membuat jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. Mama Ella, ayo, perintah William sambil melompat dari punggungnya. Meyeh, Mas Ice Armor, Mas Beanstalk, Leader of the Herd. Anak laki-laki muda itu tahu bahwa mamanya tidak dapat bertarung menggunakan kekuatan penuhnya jika ia menungganginya ke medan perang. Ella saat ini dalam wujud perang ibex dan buff milik William membuatnya kuat. Namun, ia masih lebih lemah dibandingkan dengan troll gunung yang berada di tingkat atas monster kelas B. Meski begitu, ia tidak takut karena ia tidak bertarung sendirian. William dan kawanan lainnya telah membentuk formasi pertempuran. Ella memimpin, dengan William di belakang. Mereka sudah sepakat untuk melawan musuh yang lebih kuat, jadi mereka tidak khawatir meskipun troll itu lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Serangan liar, perintah William. Meyeh, Ella menyerang seperti banteng yang mengamuk untuk menghadapi troll gunung secara langsung. Aslan dan Kronos memimpin tim mereka untuk menyerang troll itu dari semua sisi dengan menciptakan serangan penjepit. William menyaksikan pertempuran itu dengan ekspresi serius saat dia mendukung kawanannya dari belakang. Setiap kali troll gunung menyerang kambing-kambing itu, dia akan memanggil 3 lapis dinding es untuk memblokir serangannya. Nana dan Herman merasa lega saat melihat tuan muda mereka aman dari bahaya. Mereka kemudian melampiaskan rasa frustrasi mereka pada 2 troll gunung yang menghalangi jalan mereka. Kedua monster itu tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar saat kedua ahli itu melepaskan serangan kuat mereka tanpa menahan diri. Tendangan Mega, Meyeh, tendangan Ella mengenai sasaran dan troll raksasa itu terlempar beberapa meter ke udara. Tombak es, William melancarkan serangan terkuat di kelas pekerjaan penyihir esnya. Tombak es itu menusuk mata troll gunung dan membuatnya menjerit kesakitan. Tombak es lain terbang di udara dan menusuk mata troll gunung lainnya hingga membuatnya buta total. Aslan, Kronos, dan anggota tim lainnya menusuk tubuh troll gunung dengan tanduk mereka. Ella pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan melancarkan serangan liar dari jarak dekat, menusuk dada troll gunung. Troll gunung itu hanya bisa mengayunkan tongkat kayunya dengan membabi buta di udara, berharap bisa mengenai sesuatu dengan serangannya yang menggila. 2 menit kemudian, troll gunung itu meraung keras dan lari ke arah yang berlawanan. Regenerasinya yang kuat telah memungkinkan matanya memulihkan penglihatannya untuk melihat sekelilingnya. Melihat bahwa monster itu tidak dapat mengalahkan mangsanya, monster itu memutuskan untuk mundur. 2 troll gunung lainnya mengikuti di belakang pemimpin mereka dengan tergesa-gesa. 2 manusia yang mereka lawan adalah orang gila dan mereka tidak ingin melawan mereka lagi. William melihat para troll gunung melarikan diri dengan lega. Meskipun mereka mampu melawannya hingga menemui jalan buntu, monster itu tetaplah monster kelas B. Hal ini membuat troll gunung itu sangat sulit dibunuh.
Dia tidak pernah berpikir sedetik pun bahwa mereka akan mampu mengalahkannya. Yang paling bisa mereka lakukan adalah melukainya sebisa mungkin agar monster itu menyerah. Tentu saja, para kambing tidak berpikir seperti itu. Ella, Kronos, Aslan, dan yang lainnya yakin bahwa mereka dapat mengalahkan monster itu jika monster itu tidak melarikan diri. Setelah mengalahkan dukun Hobgoblin, para kambing telah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan bersemangat untuk melawan lawan yang kuat. Bagi mereka, troll gunung hanyalah goblin yang sangat besar. Selama mereka dapat memukulnya, mereka dapat membunuhnya. Kerja bagus semuanya, kata William sambil memberi isyarat kepada kambing-kambing untuk berkumpul. Ada yang terluka, ayo, biar kusembuhkan kalian. Meyeh, Aslan, apa maksudmu tidak sakit? Lihat, kakimu berdarah. Meyeh, hanya goresan, kurasa tidak. Kemari, biar kusembuhkan kalian. Meyeh, tidak ada tapi, kemari. Pertolongan pertama. Oke, selanjutnya, Meyeh, Eko, kau seorang gadis, kau seharusnya lebih menjaga dirimu sendiri. Petik 2. Meyeh, pertolongan pertama. Kalian semua keras kepala. Baiklah, silakan. Pertolongan pertama massal. William menggunakan pertolongan pertama massal 3 kali dan menyembuhkan luka-luka kambing-kambing itu. Meskipun membuang-buang mana, ia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kambing-kambing itu masih berada di bawah pengaruh nafsu bertempur mereka dan bersikap sangat keras kepala. Nana, Herman, St, Isaac, dan Ian menyaksikan William mengomeli kambing-kambingnya dengan ekspresi muak. Mereka menganggap adegan ini cukup lucu, tetapi tidak ada yang tertawa. Mereka masih dalam keadaan terkejut setelah menyaksikan penampilan William yang luar biasa. Ini dia, William, kata Herman sambil memberikan ikan bakar kepada bocah itu. Terima kasih, Paman Herman, jawab William sambil menerima makanan yang disuguhkan kepadanya dengan senang hati. Setelah ketiga troll gunung meninggalkan tempat terbuka itu, kelompok itu memutuskan untuk makan siang di tepi sungai. St terus melirik William saat bocah itu dengan senang hati memakan ikan bakar itu dengan lahap. Matanya seringkali melirik kalung nitril yang tergantung di leher bocah itu dari waktu ke waktu. Tentu saja, William memperhatikan tatapannya, tetapi dia tidak memperdulikannya. Semua orang di Lon memberinya tatapan ingin tahu yang sama saat mereka melihat kalung budaknya untuk pertama kalinya. Bertentangan dengan harapan William, tidak seorang pun mempermasalahkannya di Lon. Mereka hanya menatapnya dengan penuh minat dan berpikir bahwa kalung di lehernya terlihat keren. Bahkan orang dewasa yang menyadari bahwa itu adalah kalung budak merasa bahwa itu hanya lelucon Selin untuk meredakan kenakalan William. Tentu saja, mentalitas ini hanya dibatasi di kota Lon. Bagi orang yang tidak tahu, mereka hanya akan mengira William adalah half-elf malang yang telah dijual oleh pedagang budak. Ngomong-ngomong, William, terima kasih sudah menyelamatkan kami sebelumnya, kata St dengan ekspresi serius. Aku bersumpah atas namaku bahwa aku akan membalas budi ini. Panggil saja aku, Will, jawab William sambil tersenyum. Lagi pula, kau tidak perlu membalas budiku. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Aku yakin jika kau yang ada di posisiku, kau juga akan melakukan hal yang sama. Petik 2. Tapi, tidak ada tapi. Kau tidak perlu alasan untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Herman memperhatikan kedua anak itu bertukar pikiran dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Ia sangat menyayangi William dan merasa menyesal karena tidak memiliki cucu seperti dia. St tahu bahwa William bersikeras tidak menerima imbalan apapun karena telah menyelamatkan hidupnya, jadi ia memutuskan untuk membalas budinya di masa depan, terlepas dari apakah penyelamatnya menyukainya atau tidak. Untuk saat ini, dia ingin tahu lebih banyak tentang gembala yang memberinya perasaan misterius namun menyenangkan ini. Kamu bilang kamu menuju kuil suci, kan? St bertanya, apa alasanmu pergi ke sana? Aku pergi ke kuil suci untuk bertemu dewa maksudku. Aku ingin berdoa kepada para dewa agar mereka melindungi Lon dan menjaga penduduk kota agar aman dari bahaya. William mengarang alasan untuk menutupi keceplosannya tadi. Lon, St melirik Herman. Matanya jelas bertanya, apa kamu tahu sesuatu tentang Lon? Herman memejamkan mata dan merenung sebentar. Jika aku ingat dengan benar, Lon adalah kota kecil yang terletak di tepi wilayah barat. Apakah kau mungkin ada hubungan darah dengan si tua bangka James? William menyeringai dan menganggukkan kepalanya. Nama lengkapku William von Ainsworth. Namun,
Panggil saja aku Will, Paman Herman. Ainsworth, Nana mengerutkan bibirnya. Jadi, lelaki tua tak tahu malu itu adalah kakekmu. Nana, kau kenal kakek William? Tanya ST. Tentu saja, Nana menganggukkan kepalanya. Dia bajingan tak tahu malu yang memanfaatkan kekacauan selama pertempuran Benteng Winkeep. Dia dan rekan-rekannya adalah orang-orang yang mengalahkan naga banjir, Orobro, dan Ampis Baena. Orang tua itu bahkan berani mengumumkan kepada semua orang di medan perang bahwa pasukan gabungan kerajaan Helan hanya menang karena dia memancing naga banjir pergi dan memutus rantai komando pasukan monster. Saat ini, semua bangsawan di ibu kota mengutuk namanya. Bahkan Raja pusing memikirkan cara terbaik untuk menangani akibat pertempuran karena kejenakaannya. Herman terkekeh sambil menatap William. Kakekmu adalah orang yang sangat licik. Ketika semua pasukan kerajaan berhadapan dengan pasukan monster, dia memancing 3 bos besar dan berhasil menaklukkan mereka. Pada dasarnya, dia menggunakan aliansi sebagai umpan meriam untuk meraup keuntungan terbesar dalam pertempuran itu. Kakekmu itu benar-benar punya nyali. William sudah mendengar cerita itu dari kakeknya karena lelaki tua itu sangat suka membanggakan kepahlawanannya. Meski begitu, William tetap sangat terkesan dengan bagaimana kelompok kecil mereka mampu menjadi pemenang besar dalam perang melawan pasukan monster. Ian mendengus ketika mendengar komentar Nana dan Herman tentang kakek William. Meskipun dia berhasil meraup keuntungan terbesar dalam pertempuran itu, cucunya tetap menjadi budak. Ian mencibir. Bukankah ini yang kau sebut karma? Ian, jangan kasar. ST menegur pengikutnya. William, aku minta maaf atas kata-kata pengikutku. Dia hanya orang yang terus terang. Tidak apa-apa, William mendesah. Kurasa, kau juga bisa menyebutnya karma karena kejadian ini menimpaku. Kakekku menjadi gila saat mengetahui aku menjadi budak setelah dia kembali ke Lon. Dia tahu kau menjadi budak. Isaac, saudara kembar Ian, menatap William dengan heran. Meskipun tidak ada yang mengatakannya dengan lantang, mereka mengira William adalah salah satu penyintas bencana Bistide dan telah dijual untuk menjadi budak. Saat ini, ada gelombang budak di ibu kota dan kebanyakan dari mereka adalah penyintas dari desa-desa dan kota-kota yang telah dirusak oleh pasukan monster. Awalnya, mereka mengira William adalah salah satu penyintas itu. William menganggukkan kepalanya. Lalu mengapa dia tidak membelimu kembali? Tanya ST. Dia tidak mampu membelinya. William membelai kerah mitril di lehernya. Seorang half-elf yang setampan dan berbakat sepertiku memiliki harga yang sangat mahal. Bahkan keuntungan yang diperoleh kakek selama ekspedisi singkatnya tidak cukup untuk membeli kembali kebebasanku. Tentu saja, kau melebih-lebihkan. Tantang ST, berapa banyak yang harus dibayar kakekmu untuk mendapatkan kembali kebebasanmu? Anggap saja bahkan jika keluarga kerajaan Helan menghabiskan seluruh harta mereka, mereka tetap tidak akan mampu membayarku, jawab William dengan ekspresi puas. Bahkan uang tebusan kaisar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan bersihku. ST, Nana, Herman, Isaac, bolehkah aku meninju wajahmu? Tanya Ian. Tanganku terasa sangat gatal sekarang. Anak laki-laki itu menatap William dengan jijik. Meskipun budak half-elf mahal, harganya paling mahal 10 hingga 15 ribu koin emas. Bahkan jika kau membunuhnya, dia tidak akan percaya bahwa gembala di depannya sepadan dengan uang tebusan kaisar. Tanganmu terasa gatal, kau pasti menderita kutu air, William mencibir. Turut berduka cita, aku bilang tangan, bukan kaki. Kau bodoh. Selamat, tidak ada obat untuk kebodohan. Kau, Isaac buru-buru meraih saudara kembarnya karena saudara kembarnya akan mencoba melawan William. Nana dan Herman saling berpandangan dan menggelengkan kepala tanpa daya. William memutar matanya ke arah anak laki-laki tampan di depannya. Dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa tebusan kaisar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahan-bahan yang hilang dari Selin selama eksperimennya. Beberapa barang yang hilang darinya tidak dapat dibeli bahkan jika kau punya uang. Begitu langka dan berharganya bahan-bahan tersebut. Dia hanya tidak mengerti mengapa anak laki-laki bernama Ian tiba-tiba mengincarnya. Mungkinkah dia cemburu karena aku 3 kali lebih tampan darinya? Pikir William, gelombang menjadi tampan itu benar-benar dosa. Jika Ian bisa mendengar pikiran William, dia mungkin akan bertarung mati-matian dengan saudara kembarnya untuk mendapatkan kesempatan menghajarnya sampai babak belur. Bagaimana dengan kalian semua? Mengapa pergi sejauh ini untuk mengunjungi kuil suci? Tanya William setelah selesai makan.
Meskipun pakaianmu tidak terlihat mahal, desainnya sangat berbeda dari yang biasa dikenakan di wilayah barat. Apakah kalian semua mungkin datang dari ibu kota? Tatapan Nana, Herman, Ian, dan Ishak tertuju pada ST. William menyadari perubahan halus dalam ekspresi mereka dan menatap penuh harap pada anak laki-laki yang tampak lembut dengan rambut dan mata coklat muda itu. Alasan kita pergi ke kuil itu sama, jawab ST. Aku juga pergi ke sana untuk berdoa dan meminta belas kasihan para dewa. William mengangguk tanda mengerti. Semua orang mengunjungi kuil untuk berdoa kepada para dewa, jadi alasan ST bukanlah hal yang aneh. Setelah itu, rombongan itu mulai membicarakan hal-hal acak yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Setengah jam kemudian, mereka meninggalkan tempat terbuka itu dan melanjutkan perjalanan menuju kuil suci. Sehari kemudian, kelompok itu akhirnya tiba di pegunungan Ellisfell, tempat Pantheon of Courage berada. Mereka perlu menempuh perjalanan selama 4 jam lagi untuk tiba di halaman kuil yang terletak di tengah gunung. William, yang menunggangi punggung Ella, memimpin untuk memeriksa apakah ada bahaya tersembunyi di sepanjang jalan mereka. Kambing-kambing itu berjalan di belakangnya, membentuk 2 baris, sambil tetap waspada terhadap lingkungan sekitar mereka. Aku belum pernah melihat kambing Angorian sedisiplin ini dalam hidupku, kata Nana dengan kagum. Jika ini terjadi seminggu yang lalu dan seseorang memberitahuku bahwa kambing Angorian dapat menangkis troll gunung, aku pasti akan meludahi wajah mereka. Apakah kambing Angorian benar-benar seganas ini? Tanya ST. Setelah melihat William bertarung dengan kawanannya, dia sangat tergoda untuk memelihara kambing Angorian di tanah milik mereka. Tentu saja tidak, jawab Nana dengan tegas. Saya telah melihat banyak kambing Angorian dan semuanya jinak seperti domba. Kambing-kambing yang dirawat William cukup abnormal, terutama yang dia panggil Mama Ella. Aneh, ST mengerutkan kening. Selama pertempuran, kambing bernama Ella itu berubah wujud. Dia jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada penampilannya saat ini. Nana, apakah kamu mengenali wujudnya saat pertempuran? Ya, Nana mengangguk. Jika saya tidak salah, dia berubah wujud menjadi ibex perang Angorian. Di utara kerajaan, ada suku prajurit yang tinggal di pegunungan. Mereka adalah prajurit yang sangat ganas dan tunggangan yang mereka tunggangi adalah ibex perang Angorian liar yang tinggal di pegunungan besar Kirintor. Ibex perang itu lebih ganas, dan lebih mematikan daripada kuda perang yang dibiarkan untuk perang. Mencoba menaklukkan tanah mereka dengan paksa hanya akan menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Inilah sebabnya Raja memutuskan untuk membiarkan suku pegunungan mempertahankan otonomi mereka dengan imbalan aliansi. Kalian tidak bisa membayangkan betapa terkejutnya aku saat melihat seekor kambing perang Angorian di wilayah barat. Mungkinkah itu makhluk yang berevolusi? Tanya Ian. Kudengar beberapa makhluk bisa mengubah penampilan mereka begitu mereka menaikkan pangkat mereka. Kemungkinan itu ada. Tidak, kurasa ini satu-satunya kemungkinan, Nana setuju. Dari semua sudut, Ella terlihat seperti kambing Angorian biasa. Sangat mungkin, mata Nana terbelalak saat sebuah kesadaran menghantamnya. Dia bukan satu-satunya. ST juga memikirkan kemungkinan yang sama dan itu membuatnya menatap Nana dengan tak percaya. Jangan bilang, ST menelan ludah. Ada kemungkinan kambing-kambing yang mengikuti William juga akan berevolusi menjadi kambing perang. Ian dan Ishak saling berpandangan. Pertempuran yang terjadi sehari yang lalu masih segar dalam ingatan mereka. Mereka masih ingat bagaimana Ella melawan troll gunung di tanah yang datar sementara kambing-kambing lain menyerang dari samping. Pertarungan saat itu menemui jalan buntu. Akan tetapi, jika semua kambing itu berevolusi menjadi ibexes perang, maka troll gunung itu pasti akan binasa saat itu juga. Tidak mungkin, Ian langsung membantah. Sangat sedikit makhluk yang dapat berevolusi dan kambing-kambing itu jelas merupakan hewan peliharaan. Aku belum pernah mendengar kambing Angorian berevolusi menjadi ibexes perang. Mungkin Ella adalah ibexes perang yang diambil dari utara. Karena kakek William adalah orang yang kuat, mendapatkan satu bukanlah hal yang mustahil. Ishak mengangguk pada kesimpulan saudaranya. Bahkan Nana merasa penjelasan ini sangat logis. Jika kambing Angorian dapat dengan mudah berevolusi menjadi ibexes perang, maka kerajaan Helan pasti sudah memiliki pasukan ibexes perang di bawah komandonya. Ketika kita kembali ke perkebunan, suruh seseorang mengunjungi. Lon, perintah ST, kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang kota yang telah selamat dari Bistide ini. Dimengerti, Nana menganggukkan kepalanya. Haruskah aku juga menyelidiki informasi pribadi William?
Ya, tapi berhati-hatilah saat melakukannya. Selain itu, aku ingin kau mencari tahu lebih banyak tentang Tuan William. Orang yang mengikatnya sebagai budak. Dimengerti. 4 jam kemudian, kereta berhenti di depan gerbang Pantheon of Courage. Para pengawal yang menjaga gerbang menyuruh mereka turun karena kereta tidak diizinkan masuk ke dalam halaman kuil. William khawatir para pengawal tidak akan mengizinkan kawanannya masuk. Untungnya, para pengawal tampaknya tidak keberatan dan bahkan memberitahu bocah itu bahwa kepala pendeta yang saat ini tinggal di dalam Pantheon of Courage sangat menyukai hewan, terutama kambing. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan awal, kelompok itu akhirnya diizinkan melewati gerbang kuil. Lebih besar dari yang kukira, kata William sambil menatap bangunan raksasa di depannya. Meskipun desain kuil itu tidak mungkin bisa dibandingkan dengan bangunan-bangunan di dunia modern, kuil itu tetap memberi William perasaan surrealis yang membuatnya memandangnya dengan kagum. Tiba-tiba, pintu masuk utama kuil terbuka dan beberapa pendeta wanita keluar untuk menyambut mereka. Namaku Sarah dan pendeta tinggi memintaku untuk menyambut kalian semua, tamu-tamu yang datang dari jauh, kata Sarah sambil tersenyum. Kalian semua, kecuali kambing-kambing, boleh mengikutiku ke dalam kuil. ST, dan rombongannya, mengikuti Sarah saat dia berjalan kembali ke dalam kuil. Pendeta wanita lain berjalan ke arah William dan menawarkan diri untuk membimbingnya ke kandang-kandang tempat kambing-kambing bisa beristirahat dan makan sambil menunggu kepulangannya. Terima kasih, kakak, William membungkuk hormat. Aku akan menerima tawaranmu. Anak yang manis sekali, pendeta wanita itu tersenyum dan mencubit pipi William dengan lembut. Ikuti aku. Ketika mereka tiba di kandang, William meminta Ella untuk menjaga kambing-kambing sementara dia masuk ke dalam kuil. Menurut pendeta wanita yang menuntun anak laki-laki berambut merah itu ke kandang, William harus mengikuti protokol dan melakukan ritual pembersihan sebelum dia diizinkan masuk ke kuil bagian dalam untuk berbincang dengan para dewa. Pendeta wanita itu menjelaskan bahwa ritual itu akan memakan waktu seharian penuh karena ritual itu juga melibatkan beberapa jam puasa. Mama Ella, jaga semua orang selama 1 atau 2 hari, kata William sambil memeluk leher Ella. Pastikan mereka tidak membuat masalah bagi pendeta wanita di kuil. Meyeh, kalian semua, pastikan untuk berperilaku baik, oke. Meyeh, 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 meyeh. Setelah mendapatkan janji dari kawanannya, William mengikuti pendeta wanita itu menuju kuil. Pendeta wanita itu membawanya ke kamar mandi tempat dia seharusnya membersihkan tubuhnya dengan benar. William menanggalkan pakaiannya dan mandi dengan benar. Setelah selesai, pendeta wanita itu memberinya 1 set jubah putih bersih untuk dikenakan dan membimbingnya ke kuil bagian dalam tempat ia akan memulai puasanya. William duduk di atas sajadah sambil melihat patung marmer seorang ksatria cantik yang memegang pedang dengan kedua tangannya. Rambut panjangnya diikat ekor kuda, dan matanya dipenuhi dengan belas kasihan dan kasih sayang. William baru saja berlutut di sajadah selama 10 menit ketika ia tiba-tiba merasa sangat mengantuk. Ia mencoba melawan rasa kantuknya, tetapi matanya menjadi berat setiap detiknya. Kurasa aku akan tidur siang dulu, pikir William sambil berbaring dengan mengantuk di sajadah. Semenit kemudian, bocah berambut merah itu tertidur lelap. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ufufufu, kakak, jika kau tidak segera bangun, Lily akan menciummu gelombang. Lily, pikiran William yang samar-samar perlahan menjadi jelas saat suara yang dikenalnya membangunkannya dari tidurnya, kakak. Kau bisa terus tidur, aku berjanji Lily akan membuatmu merasa sangat. Apa yang kau lakukan di sini? Di mana aku? William mengamati sekelilingnya dan mendapati dirinya melayang di angkasa yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat di mana para dewa berbicara dengan para pengikutnya, jelas Lily. Kau bahkan bisa mengatakan bahwa tempat ini adalah batas antara hidup dan mati. Aku yakin kau menyebut tempat ini, limbo, di bumi. Petik 2. Tempat di mana para dewa berbicara dengan para pengikutnya. William mengerutkan kening. Jika memang begitu, mengapa Gavin tidak ada di sini? Lily semakin cemberut dan jari-jarinya bergerak secepat kilat untuk mencubit pinggang William. William menjerit seperti anak kecil karena Lily tidak menahan diri saat mencubitnya. Hal itu membuat anak laki-laki itu sadar bahwa dia tidak sedang bermimpi dan loli di depan matanya itu nyata. Kakak, kau sangat jahat. Apakah ini berarti kau tidak ingin bertemu Lily? Lily menyipitkan matanya. William tahu bahwa jika dia memberikan jawaban yang salah,
putaran cubitan lainnya akan terjadi. Tentu saja, aku ingin bertemu denganmu, jawab William. William tidak berbohong saat menjawab pertanyaan ini. Meskipun wujud asli Lily tampak seperti orang kerdil tua, Dewi Loli telah memperlakukannya dengan baik selama ia tinggal di kuil 10.000 dewa. Jika William tidak melihat penampilannya, Lily adalah seseorang yang sangat cocok dengannya. Benarkah, kau ingin bertemu Lily? Yai. Dewi Loli melompat dan memeluk pinggang William. Ia kemudian menatap William dengan mata terangkat, tampak imut dan menggemaskan. Gavin akan segera datang. Ia hanya menangani beberapa masalah dengan Issei dan David, jadi mereka memintaku untuk datang dan menemuimu di sini terlebih dahulu. Begitu, William mendesah dan menguatkan hatinya. Jauh di dalam hatinya, ia ingin menerima Lily terlepas dari bagaimana penampilannya yang sebenarnya. Ia kemudian mengambil inisiatif untuk menepuk kepala Dewi Loli yang membuatnya menutup matanya seperti anak kucing yang puas. William terus menyisir rambutnya selama 2 menit. Beberapa detik kemudian, ia mendengar desahan dari Dewi Loli. Kakak, kau benar-benar baik, gumam Lily sambil mendorong William dengan ringan. Lily, duduk dulu yuk, ngobrol. Aku yakin kakak pasti punya banyak pertanyaan buat Lily. Begitu Lily mengucapkan kata-kata itu, meja makan muncul di hadapan William. Beberapa hidangan diletakkan di atas meja dan semuanya tampak lezat. Bicara sambil makan, kakak. Lily memberi isyarat agar William duduk. William pun menuruti ajakannya dan duduk di kursi yang menghadap Lily. Kamu nggak mau makan? Tanya Lily. Kita tunggu yang lain aja, jawab William. Akan lebih asyik kalau kita makan berkelompok. Lily tersenyum manis kepada William yang membuat jantungnya berdebar kencang. Kakak, Lily ingin bertanya sesuatu padamu. Silakan, selama itu bukan matematika, aku yakin aku bisa memberimu jawaban yang benar. Lily terkekeh sembari menopang dagunya dengan punggung tangannya. Ia lalu menatap William dengan mata merahnya yang menawan. Ia ingin menanyakan pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya sejak William secara tidak sengaja memasuki portal merah akibat campur tangan Drakon dalam siklus reinkarnasi. Kakak, apakah kau bahagia dengan kehidupanmu saat ini? Apakah aku bahagia dengan hidupku saat ini? William memejamkan mata dan mengenang 10 tahun yang telah dilaluinya di kota Lon. Setiap hari dipenuhi dengan kehangatan dan cinta yang terkadang membuat hatinya meleleh. Mama Ella selalu berada di sisinya untuk memastikan bahwa ia tidak akan menderita kerugian apapun. Bibi Ana akan menyenandungkannya lagu-lagu sambil memeluknya dengan penuh kasih sayang. Paman Mordred memastikan bahwa ia tidak kekurangan makanan dan pakaian. Bibi Helen akan selalu menyempatkan waktu untuk membuatkannya makanan penutup yang bisa ia bawa ke lembah sambil menggembalakan kambing-kambingnya. Kakak laki-lakinya, Matthew, yang gemar membaca buku, akan menyempatkan waktu untuk membacakannya cerita-cerita tentang benua selatan. Dan kakeknya, James, selalu menepis kenangannya dan gemar membanggakan petualangannya di masa mudanya. 10 tahun itu membuat William menyadari bahwa meskipun dunia ini tidak memiliki kemudahan seperti dunia modern, meskipun tidak ada listrik, televisi, radio, dan internet, ia tidak merasa dunia ini membosankan. Faktanya, setiap malam saat ia hendak tidur, ia akan menantikan terbitnya matahari dari timur. Karena ia tahu bahwa hari lain yang dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan tengah menantinya. Aku sangat bahagia, kata William lembut. Ia kemudian membuka matanya dan menatap gadis manis di depannya. Meskipun aku tidak tahu kehidupan seperti apa yang mungkin akan kujalani jika aku memasuki portal perak saat itu, kehidupan yang kumiliki sekarang sangatlah berharga. Aku senang aku dilahirkan di dunia tempatku tinggal. Begitu, jawab Lily dengan senyum yang indah. Ia dapat mengatakan bahwa William berkata dengan tulus dan ia memang sangat bahagia dengan kehidupan yang ia miliki sekarang. Senang mendengarnya, memem. William menggaruk pipinya karena malu. Yah, aku senang kau menjalani kehidupan yang bahagia di dunia itu, William. Gavin muncul begitu saja. Ia duduk di samping Lily, menghadap William. Seperti yang diharapkan dari saudara angkatku. Issei juga muncul dan duduk di samping Gavin. Kau sama sepertiku saat aku masih muda, David terkekeh saat muncul di samping Lily. Keempat dewa yang telah menjalin hubungan dengan William semuanya telah tiba. Mereka semua menatapnya dengan wajah tersenyum seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk. William tidak merasa ada yang salah dan menyapa mereka semua dengan senyuman. Sudah lama, Gavin, kakak Issei, Tuan David. Benar, sudah lama,
William. Gavin menganggukkan kepalanya. Aku senang kau baik-baik saja. Issei dan David juga menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Karena semua orang sudah ada di sini, mengapa kita tidak makan dulu? Usul Lily. Pesta ini disiapkan untuk kedatanganmu, jadi akan sia-sia jika kau tidak kenyang. Dia benar, komentar Issei. Ayo kita makan. William menganggukkan kepalanya dan semua orang mulai makan dan minum. Setelah makanan dibersihkan dari meja, para dewa mulai bertanya kepada William tentang kehidupannya saat ini, yang dijawab oleh anak laki-laki itu sejujur mungkin. Tuanmu itu tidak buruk, kata Issei dengan seringai nakal. Will, memiliki wanita yang lebih tua sebagai kekasihmu bukanlah hal yang buruk. Mereka lebih dewasa dan kamu dapat bersandar pada mereka saat keadaan menjadi sulit. Selain itu, tuanmu telah berkembang di semua tempat yang tepat. Jika kamu tahu apa yang kumaksud. William tersenyum penuh pengertian kepada Issei. Kedua orang mesum itu saling menatap saat seringai cabul muncul di wajah mereka. Lily mendecakkan lidahnya karena kesal, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. David memainkan janggutnya sambil menatap William dengan kagum. Meskipun aku memberimu tongkatku, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar menggunakannya secepat ini. Tuan David, saya sangat berterima kasih atas hadiah yang Anda berikan kepada saya. Jika bukan karena tongkat Anda, saya mungkin akan kembali ke siklus reinkarnasi di usia 1 tahun. Saya rasa Anda bisa menyebutnya takdir. Saat pertama kali melihat Anda, saya teringat masa muda saya. Masa muda apa? Lily mencibir. Saat Anda lahir sebagai dewa, Anda sudah tua. Bagaimana Anda bisa tanpa malu mengatakan bahwa William mengingatkan Anda pada masa muda Anda? David berpura-pura tidak mendengar kata-kata Lily yang penuh kebencian dan terus memainkan janggutnya. Mama Ella, Anda sangat mencintaimu. Pastikan Anda merawatnya dengan baik. Saya akan melakukannya, janji William. Saya menganggapnya sebagai ibu kedua saya. Bagi saya, Mama Ella adalah keluarga. David memasang ekspresi puas saat menganggukkan kepalanya. Dia adalah dewa para gembala dan William secara tidak langsung menjadi salah satu pengikutnya saat dia menjadi gembala di dunia tempat dia dilahirkan. Tentu saja, dia juga menyadari Ella dan kambing-kambing lain yang takdirnya sekarang terikat pada William. Gavin, apakah kamu sudah tahu mengapa aku datang menemuimu? Tanya William. Tentu saja aku tahu, jawab Gavin. Hanya saja, aku tidak menyangka kamu akan menemuiku sepagi ini. Wolf Tide itu benar-benar memberimu banyak manfaat. Gavin terkekeh sambil menepuk bahu William. Baiklah, sekarang mari kita mulai. Ekspresi Gavin menjadi serius saat dia menyilangkan lengan di dadanya. Agar pembatas pengalamanmu naik ke level berikutnya, kamu harus menyelesaikan misi. Misi? Tanya William. Misi macam apa? Seperti misi-misi dalam permainan yang kumainkan di bumi. Sesuatu seperti itu. Gavin menganggukkan kepalanya. Setelah kamu menyelesaikan misi ini, fitur khusus lain dari CPU Core akan terbuka. Fitur khusus. Ya, kamu akan mulai menerima misi khusus yang akan memberimu poin yang disebut poin dewa. Poin dewa. William memiringkan kepalanya dengan bingung. Lily terbatuk pelan sambil melanjutkan penjelasan Gavin. God Points adalah poin yang bisa kamu gunakan untuk membeli barang-barang di God Shop. Para penganut kami, yang telah menerima berkat kami, dapat mengakses toko ini dan membeli barang-barang yang hanya bisa ditemukan di God Realm. Semua barang di God Shop dibuat oleh para dewa sendiri, kata Issei sambil tersenyum. Beberapa di antaranya mahal, sementara yang lain sangat mahal. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu diskon 50% untuk 3 barang pertama yang kamu beli dari tokoku. Kakak, barang apa saja yang kamu jual di tokomu? Afrodisiak, lilin, cambuk, pakaian bondage, kostum kelinci, dan masih banyak lagi barang-barang menarik yang akan membuat kehidupan malammu semakin seru. William menelan ludah sambil memegang tangan Issei. Apa kamu juga punya kostum pelaut? Tentu saja aku punya, jawab Issei sambil menyeringai mesum. Kami bahkan punya pakaian gadis kuil. Kedua orang mesum itu menggenggam tangan mereka yang membuat para dewa lainnya memandang mereka dengan jijik. Gavin berdeham untuk menarik perhatian William agar melanjutkan penjelasannya. Dengar, William, sekarang aku akan memberitahumu isi misimu, kata Gavin. Saat ini, kau berada di Pantheon of Courage. Salah satu rekan kita telah meminta bantuan dan kebetulan kau juga hadir di kuilnya. Karena itu, aku memutuskan bahwa misimu adalah untuk membantu pengikutnya menyelesaikan ujian.
Kau akan menemukan informasi lebih lanjut saat jiwamu kembali ke duniamu. Apa kau punya pertanyaan lain? Apakah aku bisa bertemu kalian lagi? Tanya William. Saat kau mencapai hambatan berikutnya, kau bisa datang dan menemui kami lagi, jawab Lily sambil tersenyum. Kakak, meskipun kau merindukan Lily, kau tidak boleh terlalu memaksakan diri. Lakukan semuanya selangkah demi selangkah. Kita akan bertemu lagi pada waktunya. Jangan khawatir, kakak, komentar Issei. Kami juga akan mengawasimu dari waktu ke waktu. Bahkan jika kau tidak dapat melihat kami pasti dapat melihatmu. Benar sekali, David menganggukkan kepalanya. Tentu saja, kami tidak dapat benar-benar ikut campur dan membantumu saat kau menghadapi kesulitan. Dewa tidak diizinkan untuk ikut campur dalam dunia material. Namun, kami dapat menawarkan bantuan kepadamu dengan cara lain. Yang penting bagimu adalah menjalani hidup yang layak dijalani, kata Gavin. Meskipun menjadi kuat adalah suatu keharusan, kau tidak boleh mengabaikan dunia di sekitarmu. Hidup bukanlah masalah kebetulan, ini adalah masalah pilihan. Ini bukan hal yang harus ditunggu, ini adalah hal yang harus dicapai. Kau akan membuat banyak pilihan dalam hidup. Beberapa di antaranya mungkin tidak mengarah pada akhir yang kau bayangkan, tetapi terlepas dari pilihanmu, Anda harus menyelesaikannya sampai akhir. Hal yang sama berlaku untuk misi khusus yang akan memberi Anda poin dewa. Jika Anda merasa misi itu tidak masuk akal, atau bertentangan dengan moral Anda tidak perlu melakukannya. Aku bisa melewati misi khusus? Tanya William. Ya, melakukan misi khusus tidak wajib, jawab Gavin sambil melirik Lily dan Issei. Lakukan saja hal-hal yang menurutmu layak dilakukan. Mengerti? William menganggukkan kepalanya. Issei dan Lily sama-sama tersenyum nakal. Kakak, mari kita lihat apakah kau bisa menolak misi khusus yang akan kuberikan padamu gelombang. Jangan khawatir, kakak. Kakakmu akan memastikan kau berinteraksi dengan para wanita sesering mungkin. Kedua dewa itu saling melirik sebelum kembali memperhatikan William. Yang tidak diketahui William adalah bahwa orang-orang yang akan memberikan misi khusus tidak lain adalah para dewa itu sendiri. ST, pengikut setiaku, apakah kau sudah siap? Tanya suara wanita yang kuat dan mantap. Ya, Nona Astrid, jawab ST sambil berlutut dengan satu kaki seperti seorang kesatria. Ujian ini akan sulit, jadi aku akan mengizinkanmu membawa beberapa pembantu, kata Astrid, Dewi Ksatria wanita, dengan tatapan lembut. Selain dua pengikutmu, pembantu lain akan menunggumu di tempat ujian. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Nona. Sang Dewi menganggukkan kepalanya sambil mengangkat pedang di tangannya. Kemudian, dia menepuk bahu ST dengan bilah pedang sebelum mengembalikannya ke sarungnya. Lewati ujian ini, dan aku akan memenuhi janji yang kubuat kepada keluargamu bertahun-tahun sebelum kau lahir, janji Astrid. Namun, jika kau gagal, maka janji yang kubuat akan menjadi batal demi hukum. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Ya, Nona, jawab ST. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku hanya melihat hasilnya, ST. Bukan prosesnya. Saya mengerti. Sudah waktunya bagi Anda untuk kembali, perintah Astrid. Semoga keberuntungan berpihak pada Anda. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika ST membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di ruang suci kuil bagian dalam. Ruangan ini didedikasikan untuk para pengikut setia Dewi Astrid. Saat ST dengan gemetar berdiri dari sajadah, pintu ruang suci terbuka dan pendeta agung masuk diikuti oleh dua orang pelayan. Apakah Anda sudah menerima kabar dari Yang Mulia? Tanya pendeta agung. Ya, jawab ST. Baik, apakah ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk membantu Anda? Saya harus pergi ke tempat persidangan. Bisakah saya meminta Anda untuk mengirim seseorang untuk memandu saya? Petik 2. Itu hanya hal sepele, jawab pendeta agung. Dua pelayan saya akan mengantar Anda ke sana setelah Anda sarapan. Para pengikut Anda sudah menunggu Anda di ruang makan. Terima kasih. Itu tugas saya. Tidak perlu ucapan terima kasih. ST dituntun oleh dua pelayan ke ruang sebelah untuk berganti pakaian. Saat mengenakan pakaiannya, anak laki-laki itu memikirkan tentang diskusi yang dilakukannya dengan Dewi Astrid. Sang Dewi telah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa ujian itu sangat sulit. Dia seharusnya menyelesaikannya saat dia sedikit lebih tua, tetapi keadaan tidak memungkinkan Dewi untuk menunggunya tumbuh dewasa. Bistide telah membuat semuanya menjadi kacau,
dan sesuatu harus dilakukan untuk membangun kembali perlindungan kerajaan. Untuk itu, ST perlu menyelesaikan ujian agar Dewi Astrid dapat memberikan restunya pada kerajaan Helan. Ini juga mengapa kegagalan bukanlah suatu pilihan. Ayahnya, dan ibunya, telah memberinya misi ini, dan ST berkewajiban untuk mewujudkannya. Ayah, ibu, aku akan berusaha sebaik mungkin, pikir ST. Apapun yang terjadi, aku akan berhasil. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tuan muda, apakah Anda yakin bahwa Ten, Herman dan Nana tidak dapat membantu kami menyelesaikan ujian? Tanya Ishak. Ada batasan usia untuk memasuki lapangan ujian, jawab ST. Siapapun yang berusia di atas 15 tahun akan dilarang masuk. Anda dapat mengandalkan kami, Tuan muda, janji Ian. Kami akan membantu Anda menyelesaikan ujian ini dengan segala yang kami miliki. ST berusia 10 tahun, sementara Ishak dan Ian sama-sama berusia 11 tahun. Si kembar telah dilatih sejak usia muda untuk menjadi pengikut ST dan membantunya tanpa syarat. Terima kasih, kata ST sambil tersenyum. Saya mengandalkan kalian berdua, ya, Tuan muda. Ketiganya berjalan menuju sebuah gua yang akan membawa mereka ke lapangan ujian. Setelah 10 menit berjalan, mereka keluar dari gua dan mendapati diri mereka berada di tempat yang tampak seperti taman yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni. Sebuah gerbang megah yang terbuat dari perunggu berdiri 100 meter dari mereka. Tingginya lebih dari 10 meter dan beberapa rune terukir di permukaannya. Tatapan ST, Ishak, dan Ian tertuju pada kawanan kambing yang saat ini berdiri tepat di depan gerbang perunggu. Mereka semua menatapnya dengan penuh tekad. Seolah-olah mereka adalah prajurit yang akan berperang demi tanah air mereka. Seorang anak laki-laki berambut merah yang dikenalnya duduk di punggung kambing terbesar di antara kawanan itu. Ia membawa tongkat kayu di tangannya dan senyum riang tersungging di wajahnya. William melambaikan tangan kepada ketiga anak laki-laki itu sambil melihat mereka berjalan ke arahnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Ian mendengus. Tempat ini terlarang bagi mereka yang tidak berafiliasi dengan Pantheon of Courage. Katakan, apakah kalian seorang gadis? Tanya William. Mengapa kalian selalu marah? Apakah kalian mungkin sedang menstruasi sekarang? Kaulah yang sedang menstruasi. Ian membalas dengan marah. Wajahnya memerah saat ia melotot penuh kebencian kepada William. Aku tidak mengerti mengapa kalian selalu beradu pendapat denganku. William mengangkat bahu. Tunggu, jangan bilang kau jatuh cinta padaku. Maaf, tapi aku tidak seperti itu. Garis-garis hitam muncul di wajah Ian saat ia melangkah maju dengan maksud untuk mencaci maki ekspresi William yang sombong. Untungnya, Ishak dan ST memeganginya di kedua sisi yang mencegahnya berkelahi dengan gembala sombong di depannya. William, apa yang kau lakukan di sini? Tanya ST. Meskipun ia sudah tahu jawabannya, ia tetap memutuskan untuk menanyakan pertanyaan ini untuk konfirmasi. Aku datang ke sini karena Dewa Pelindungku menyuruhku untuk membantu seseorang menyelesaikan ujian, jawab William. Apakah mungkin kau yang mengikuti ujian itu? Ya, ST mengangguk. Apakah kau benar-benar di sini untuk membantuku menyelesaikan persidangan? Ya, namun, karena seseorang menghinaku, aku tidak ingin lagi membantu, jawab William. Kami tidak butuh bantuanmu, sela Ian. Adikku dan aku sudah cukup untuk membantu Tuan Muda menyelesaikan ujian ini. Begitukah? William mengangkat sebelah alisnya. Kudengar ujian ini sangat sulit. Jika kau benar-benar tidak membutuhkan bantuanku, aku tidak akan memaksanya. Lagi pula, aku tidak ingin berada di tim yang sama dengan seorang anak laki-laki yang sedang menstruasi. Ian hendak membalas ucapan William ketika ia merasakan tatapan ST tertuju padanya. Tatapan itu membuatnya menggigil dan kata-kata yang hendak diucapkannya tersangkut di tenggorokannya. Will, ujian ini penting bagiku, kata ST. Aku akan sangat senang jika kau membantuku menyelesaikannya. Apakah tidak apa-apa jika aku secara resmi menugaskanmu untuk membantuku menyelesaikan misi ini? Aku akan menyiapkan pembayaran yang cukup setelah kita berhasil menyelesaikan ujian ini. Tentu, William langsung setuju. Ia tidak akan menolak tawaran ST karena itu hanya gratis baginya. Meskipun Ian membuat segalanya sulit baginya, ia tidak berniat membiarkan ST memulai ujiannya sendiri. Ujian ini juga penting baginya, karena ini adalah misi yang diberikan Gavin kepadanya untuk menerobos hambatannya.
William lebih dari bersedia untuk menutup mata terhadap Ian yang menyebalkan yang tampaknya menjadi musuh bebuyutannya di kehidupan sebelumnya. Apakah semua orang sudah siap? Tanya William. Meyeh, jawab kambing-kambing itu serempak. Tunggu, apakah kambing-kambing itu juga bisa memasuki tempat ujian? Tanya ST. Ia menatap kambing-kambing itu dengan penuh harap. Selama pertempuran, kambing-kambing itu menunjukkan kecakapan bertarung yang luar biasa dan menempatkan mereka di dalam ujian itu pasti akan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, William menyeringai. Ia kemudian mengetuk gerbang perunggu itu dengan tongkat kayunya. Pintu itu bergetar selama beberapa detik sebelum terbuka lebar. Sebuah portal perak muncul di tengah gerbang yang mengingatkan William pada portal-portal dalam siklus reinkarnasi. Setelah kalian, William memberi isyarat agar ST masuk terlebih dahulu. Sampai jumpa di sisi lain, kata ST saat memasuki portal. Isaac dan Ian juga memasuki portal. Yang terakhir tidak lupa menatap William dengan penuh kebencian sebelum melewati portal. Ada apa dengannya? William mengerutkan kening. Dia kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia dengan lembut membelai Mama Ella, mendesaknya untuk memasuki portal. Segera William dan kawanannya yang lain memasuki portal. Jauh di dalam, William merasa gembira. Dia sangat ingin tahu tentang ujian seperti apa yang akan dia hadapi. Dia juga menantikan penyelesaian ujian, sehingga dia bisa memeriksa barang-barang di toko dewa. Menurut Gavin, ada beberapa item yang dijual di toko yang memungkinkannya memperoleh job kelas yang sangat langka. Dengan insentif seperti itu, William bersemangat untuk menyelesaikan misi secepat mungkin. Tanpa dia sadari bahwa ujian di Tanah Suci tidak hanya dipersiapkan untuk ST, tetapi juga untuknya mereka menemukan diri mereka di pintu masuk hutan yang menyeramkan tempat ST dan si kembar menunggu mereka. Hanya dengan pandangan sekilas, William dapat mengetahui bahwa hutan itu adalah kabar buruk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari Anda telah menerima quest, Trial of Courage, lebih besar dari. Kurang dari quest, Trial of Courage lebih besar dari. Kurang dari tujuan quest, mengawal ST ke Altar of Courage yang terletak di tengah hutan. Lebih besar dari. Kurang dari tujuan sekunder, ST harus bertahan hidup lebih besar dari. Kurang dari quest akan secara otomatis gagal setelah ST atau host mati. Lebih besar dari. Kurang dari hadiah quest, fase transendensi kedua host akan terbuka. Lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sungguh misi yang kedengarannya tidak menyenangkan, desa William saat dia selesai membaca isi quest. Dia kemudian mengembalikan perhatiannya ke hutan dan mengamatinya lebih dekat. Udara berbau busuk dan membusuk, sementara pohon-pohon yang menjulang tinggi menghalangi sinar matahari. Tidak ada jalan yang bisa diikuti. Artinya, mereka harus melintasi hutan tanpa bentuk navigasi apapun. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk William karena dia membawa sistem itu bersamanya. Fungsi pemetaannya aktif saat menampilkan lokasi William saat ini di peta. Menurut perkiraannya, hutan itu membentang setidaknya sejauh 3 mil ke segala arah. Untungnya, William melihat titik emas yang berkedip di tengah peta. Bocah berambut merah itu berasumsi bahwa ini adalah tempat yang harus mereka tuju untuk menyelesaikan ujian. Ada juga beberapa titik ungu yang bergerak di peta yang membuat William merasa terancam. Kurasa titik-titik ungu ini terlarang, pikir William. Mereka mungkin monster yang termasuk dalam kategori binatang Centennial atau Millennial. Lebih dari 30 titik ungu tersebar di sekitar peta dan semuanya mengelilingi titik emas yang diberi label William sebagai tujuan misi mereka. ST, Ian, dan Isaac mengira William masih linglung karena dia melihat ruang di depannya. Ian tidak ingin mendekatinya karena dia ingin menghajarnya, sementara Isaac tidak ingin menyinggung saudaranya, jadi dia tetap di sisinya. Adapun ST, dia mengamati sekeliling dengan cemberut. Ia cukup peka terhadap bahaya dan ia dapat merasakan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hutan yang menyeramkan itu dihuni oleh banyak entitas kuat yang berpotensi membunuh mereka. ST, kemarilah sebentar, kata William sambil memberi isyarat kepada tuan muda untuk mendekat. Ya, jawab ST sambil berhenti 1 meter dari William. Apakah kau mendapat informasi tentang tempat ini dari pendeta tinggi? Tidak, namun, ada sesuatu yang memanggilku dari dalam hutan. Aku yakin bahwa ini adalah tempat yang harus aku tuju. Bisakah Anda memberitahu saya dari arah mana perasaan itu datang? Tanya William.
ST memejamkan mata dan menjulurkan inderanya keluar. Ia kemudian menunjuk ke arah datangnya daya tarik yang kuat itu. William menganggukkan kepalanya karena ST baru saja memastikan kecurigaannya. Arah yang ditunjuknya adalah tempat di mana titik emas yang berkedip itu berada. Baiklah, dengarkan baik-baik, mari kita tetapkan beberapa aturan terlebih dahulu sebelum kita memasuki hutan, kata William dengan ekspresi serius. Aku ingin mengangkat diriku sendiri sebagai pemimpin ekspedisi ini. Semua orang harus mengikuti perintahku, tidak peduli seberapa tidak masuk akalnya perintah itu. Dan mengapa kami harus mengikutimu? Ian mendengus. Kami hanya mematuhi Tuan Muda. Itu benar, Ishak mendukung saudara kembarnya. Kami hanya mengikuti perintah Tuan Muda. William menatap ST dan menunggu keputusannya. Ia tahu bahwa Ian pasti akan menolak lamarannya dan ia juga berharap Ishak akan mendukung saudaranya. Namun, mereka bukanlah orang-orang yang mengambil keputusan dalam misi ini. Selama ST menganggukkan kepalanya, maka si kembar tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. William, karena kau menerima tugas ini, berarti akulah majikanmu. ST mengangkat kepalanya untuk melihat gembala yang sedang menunggangi kambing Angorian. Majikan berhak memerintah bawahannya selama menjalankan misi. ST adalah orang yang sombong. Ia sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa semua orang mematuhi setiap kata-katanya. Ia mengira bahwa karena William telah memutuskan untuk menjadi bagian dari kelompoknya, gembala itu akan mengikuti perintahnya. Siapa sangka bahwa hal pertama yang akan dilakukannya adalah mengambil peran sebagai pemimpin dan meminta mereka untuk mengikuti perintahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan diterima ST dengan mudah. Benarkah? William menjawab dengan santai. Maaf, aku tidak datang ke sini untuk bermain rumah-rumahan dengan kalian bertiga. Jika kau ingin melakukannya dengan caramu sendiri, kau bisa melakukannya sendiri. Apa kau tidak menuruti perintahku? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ST merasa bahwa otoritasnya sedang ditantang. Tidak menuruti perintahmu, William mendengus. Jangan perlakukan aku sebagai salah satu pelayanmu. Aku hanya punya satu majikan dan itu bukan kamu. ST menggertakkan giginya sambil menggertakkan giginya karena marah. Jadi, akhirnya kau menunjukkan warna aslimu, Ian meludah ke tanah. Aku tahu kau orang yang dangkal saat pertama kali melihatmu. Kurasa aku benar. William dengan malas berbaring di punggung Ella dan menyandarkan kepalanya di telapak tangannya. Dia kemudian melirik Ian sekilas sebelum membalas. Pertama kali aku melihatmu, aku tahu kau adalah goblin kecil yang menyamar. Kurasa aku benar, bahkan napasmu bau. Ian menghunus pedang pendeknya dan hendak menyerang William ketika kambing Angorian melangkah maju dan membentuk formasi tempur. Tanduk mereka yang tajam dan runcing diarahkan keluar. Jelas, mereka tidak akan ragu untuk menyerang Ian jika ia bergerak untuk melukai tuan mereka, William. Bahkan Ella mengubah wujudnya menjadi ibex perang Angorian. Auranya yang mengintimidasi menekan anak laki-laki itu dan membuatnya berhenti. Meyeh, Ella mengembik. Warna tanduk dan kukunya berubah menjadi biru mitril. Pandangannya terpaku pada Ian. ST dapat dengan mudah mengetahui bahwa tatapan ibex perang itu tidak bersahabat. Ia segera memberi isyarat kepada Ian untuk tetap bertahan dan tidak memprovokasi kambing-kambing itu lebih jauh. Ketiga anak itu harus mengakui bahwa bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan Ella dan kambing-kambing Angorian di sisinya. Belum lagi, William juga seorang penyihir. Meskipun mereka tidak tahu mengapa seorang penyihir, seperti dia, bertindak seperti seorang penggembala, mereka tidak meragukan kemampuan bertarungnya. Tidak perlu bertarung satu sama lain, kata ST setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Kita bukan musuh. Kondisiku tetap sama, komentar William dengan nada malas. Entah aku yang memimpin kelompok ini atau kita berpisah di sini. Tidak ada ruang untuk negosiasi. ST tahu bahwa William sudah menentukan pendiriannya dan tidak akan berubah pikiran. Saat ini, dia dalam dilema. Entah mereka melaksanakan ujian hanya dengan mereka bertiga atau membiarkan William bertindak sesuka hatinya. Jika dia memilih untuk menyelesaikan ujian hanya dengan mereka bertiga, kesulitannya pasti akan bertambah. Selain itu, dia tidak tahu bahaya seperti apa yang akan dia hadapi di dalam hutan. Ada keamanan dalam jumlah dan kambing-kambing memiliki keuntungan karena kerja sama tim mereka. Namun, dia masih berjuang dalam hati karena dia tidak suka seseorang mengambil alih otoritasnya dengan paksa. Pada akhirnya, dia membuat keputusan saat dia memberi isyarat kepada Ian dan Ishak untuk berdiri di sisinya.
Kita akan berpisah di sini. ST berkata dengan tegas. Aku tidak akan melupakan bahwa kamu telah menyelamatkan hidupku dari troll gunung. Bantuan ini, pasti akan aku balas di masa depan. Tanpa menunggu jawabannya, dia berbalik dan berjalan ke dalam hutan. Isaac dan Ian bergegas menyusul di belakangnya. William memperhatikan ketiganya pergi dengan ekspresi tenang. Namun, jauh di dalam hatinya, dia merasa cemas. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa kalian bertiga lakukan, renung William. Aku ingin melihat seberapa jauh kalian bertiga bisa melangkah tanpa bantuanku. William memperhatikan saat 3 titik hijau yang mewakili ST dan antek-anteknya memasuki hutan. Dia sangat penasaran dengan kemampuan seperti apa yang dimiliki ketiganya. Mereka tidak dapat menunjukkannya sebelumnya ketika dia bertarung melawan troll gunung. Bocah berambut merah itu menganggap bahwa yang terbaik adalah mengetahui sejauh mana kemampuan pertempuran mereka, sehingga dia dapat membuat keputusan yang tepat. Jika dia harus bekerja sama dengan mereka,